Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Bagaimana? Sudah masuk semua? Ya. Yang masih di luar ya biarkan saja ya. Yang penting yang mau belajar, yang ingat belajar, ya ikuti materi insya Allah pasti punya nilai manfaatnya masing-masing. Entah itu pelajaran kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12. Nah, apalagi kita lanjutkan pertemuan kita yang sisa kemarin. Kita sekarang mulai masuk kepada praktek jago bikin konten dengan AI, rahasia prompt engineering. Ada yang masih ingat kemarin prompt itu apa? Apa yang dinamakan dengan prompt? Kemarin perintah yang digunakan untuk memberikan perintah pada AI, ya. Dan kemarin kita sudah bahas nih. Ini yang nggak bisa jawab kemarin yang nggak hadir nih. Apa jangan-jangan yang hadir juga nggak bisa jawab? Kemarin kan juga ya. Kemarin bikin apa kamu? Ya. Itu mirip gambar. Ngedit foto kamu kan? Satya bikin apa kemarin? Teknologi penyemprot air otomatis. Itu kan dikasih perintah nggak di AI? Perintahnya apa perintahnya? Kata-kata yang kamu bilang ke AI-nya apa? Buatkan. Ya, buatkan saya gambar alat atau mesin penyemprot air otomatis. Nah, perintah yang kamu tulis itu adalah namanya prompt. Buat editkan gambar saya supaya cantik, kulitnya putih, beugengnya hidung. Itu namanya apa? Namanya apa? Prompt. Nah, prompt itu nggak sembarangan. Ya, makanya kita sekarang bikin prompt engineering pada materi rekayasa prompt, cara seru berkomunikasi dengan kecerdasan buatan. Kamu kan kadang gini, halo Google, kan gitu kan? Bangunkan saya jam 8. Itu perintah bukan? Nah, perintah itu namanya prompt. Makin kamu memberikan perintah yang kompleks, maka hasilnya juga makin kompleks, ya makin sempurna. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua ini, mengapa ngobrol dengan AI itu penting? Kemarin sudah dibilang bahwa AI sudah hadir di sekitar kita setiap hari. Handphone, face lock, sekarang apalagi ada QR, macam-macam itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Dari asisten digital di smartphone hingga rekomendasi film di layanan streaming. Kamu yang suka lihat Netflix, WeTV, atau sering ada film-film sepotong tuh, yang kamu akhirnya download aplikasinya buat nonton gratis, kemudian syaratnya nonton iklan dulu. Nonton iklan baru dapat koin, lanjut episode sekian, lanjut episode berikutnya. Itu bisa muncul terus berkat daripada kekuatan AI yang membaca keinginan kamu untuk melihat video-video tertentu. Atau di Shopee yang kemarin kita sudah bahas, kamu ngetiknya baju lebaran, keluar dari aplikasi Shopee, ketika buka lagi tiba-tiba isinya baju lebaran semua dan lain sebagainya. Nah, AI juga bisa jadi partner kita, membuat tulisan, gambar, atau bahkan musik baru. Sekarang sudah ada, lagi rame kan? Kalau nyetel musik harus bayar royalti. Akhirnya orang bikin lagunya sendiri. Ada nggak AI yang bisa bikin lagu? Apa namanya AI? Suno. Nanti kamu cari Suno AI. Kamu bikin lagu versi kamu sendiri. Kamu lagi galau, nanti kamu ngomong sama Suno tuh, bikin lagu galau. Kamu bikin liriknya sendiri, bikin kata-katanya sendiri. Nanti sama si Suno dibikinin musiknya, sama bikinin nyanyiannya. Coba ya nanti. Namanya apa tadi? Suno. Kalau bikin gambar, kemarin bikin di mana? Meta. Ya, Meta bisa. Cuman yang paling bagus untuk gambar itu ada
ada Sora sama ada Midjourney, ya. Oke, next. Nah, pertanyaannya, siapa kita di dunia AI? Kita tuh siapa sih? Pernah pakai ChatGPT atau AI untuk mengerjakan tugas sekolah? Pernah? Pernah ngerjain soal pakai ChatGPT? Jawabannya benar nggak? Benar, yakin. Kenapa nggak yakin? Tapi diisi nggak sama kamu? Pakai jawaban dari ChatGPT? Iya. Katanya nggak yakin, tapi kok ngisinya gitu? Ya, berarti kita ada ketemu di slide ya. Kita next dulu. AI bukan cuma alat penghitung, tapi bisa menjadi partner untuk menciptakan konten yang keren. Bapak nggak tahu nih, nanti ini bisa diputar ya? Kita dengarkan. Kalau nggak bisa diputar, Bapak putar manual. Mundur aja. Selamat datang di Sekolah Juara, tempat kita meraih impian dan mencetak generasi unggul. Nah, ini kemarin video yang dipakai buat promosi sekolah waktu PPDB. Ada yang tahu bikinnya di mana ini? Selamat datang di Sekolah Juara, tempat kita Ini tuh asli orang kayak gini nggak sih? Tuh. Bapak kirim foto Bapak ke AI. Tolong buatkan video dari foto orang tersebut. Seorang guru dengan baju kemeja, memakai dasi, bertubuh gembal, berjenggot tipis, pakai peci, sedang turun dari langit, kemudian mempromosikan sekolah SMA Bidayah Juara. Keluarnya seperti ini. Mukanya nggak ada mirip-miripnya, loncat lagi. Disuruhnya turun dari langit, ini malah loncat dari belakang ke depan. Bapak pengen ketawa di sini. Murid-muridnya di belakang liatin aja belum. Nah, ini adalah salah satu video buatan AI. Jadi nanti orang mau bikin video, bikin komik, bikin apa, nggak usah syuting lagi kayaknya. Bahkan sekarang sudah ada, kalau Google Video, ini namanya Google Video 3, itu baru bisa 8 detik. Sekarang sudah ada yang bisa bahkan 8 jam bikin video berturut-turut. Oh maaf, 8 menit, bukan 8 menit. Coba bagaimana industri film ke depan? Ada nggak bintang film nanti? Ya. Ya makanya kamu jangan punya cita-cita pengen menjadi artis. Nanti mah nggak ada artis. Artisnya udah kalah sama AI. Sekarang yang lagi rame udah nggak ada pocong ya? Masih takut sama pocong? Kak? Kan pocongnya udah jadi pemain sinetron semua, bikin konten kan. Jadi nanti mah bukan hanya pocong, artis juga nggak ada, karena artisnya sudah digantikan oleh AI. Oke, kita masuk sini. AI generatif itu adalah mesin pencipta. Definisinya kecerdasan buatan yang mampu menciptakan sesuatu yang baru. Cara kerjanya belajar dari jutaan data. Jadi AI itu seperti satu tabung ini. Ketika mereka diberikan perintah berupa prompt ke sini, nanti mesin-mesin robot-robot dari mereka tuh keluar mencari data-data yang ada di internet, yang ada di Google, yang ada di blog-blog, yang ada di Facebook kamu, yang ada di YouTube kamu, yang ada di TikTok kamu, semua dicari yang sesuai, identik dengan perintah, dengan prompt. Baru nanti dimasukkan dan dikeluarkan menjadi sebuah hasil generatif dari AI. Ya. Cara kerjanya mereka belajar. Jadi seolah-olah itu adalah hasil karya AI, padahal mah belum tentu. Siapa tahu dia ngambil dari punya orang lain. Makanya sekarang kalau ada AI, baik gambar, video atau apapun, harus dicek hak ciptanya, jangan-jangan milik orang lain. Contoh yang sering digunakan ChatGPT untuk teks, Midjourney untuk dalih, untuk gambar, Google Gemini
untuk berbagai jenis konten. Oke, apa sih prompt itu? Prompt itu adalah omongan kita ke AI. Tadi itu omongan kita, perintah kita ke AI namanya prompt. Prompt adalah perintah atau instruksi. Kualitasnya, jika promptnya kurang jelas atau ambigu, hasilnya bisa jauh atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Analoginya begini, kamu pesan makanan di restoran. Jika pesanan kita tidak spesifik, maka makanan yang disajikan akan tidak sesuai dengan harapan. Maksudnya begitu. Contoh, Mbak, pesen mie goreng dong. Kamu ngomongnya gitu dong. Yang datang apa kira-kira? Mie goreng bukan? Mie goreng kan? Tapi kamu nggak tahu mie gorengnya ada udangnya atau tidak, ada sausnya atau tidak, pedas apa enggak, kuahnya dipisah atau dicampur, kan nggak tahu. Coba kamu ngasih perintahnya jelas, Mbak, mie goreng digorengnya setengah matang, kecapnya jangan banyak-banyak, sambalnya level 5, garpunya 2 ya. Yang datang sesuai keinginan kan? Kenapa? Perintahnya jelas. AI juga begitu. Semakin jelas, semakin bagus kualitas perintah kita, maka hasilnya juga semakin jelas. Atau kamu ngomong, tolong buatkan saya gambar boneka Kuromi, bajunya ungu, kepalanya hitam, kakinya putih, hidungnya merah. Dibuatkan tidak? Dibanding tolong buatkan saya boneka Kuromi. Maka yang keluar ya bisa Kuromi yang mana? Itu anak bapak nih suka lihat Kuromi. Oke, next. Nanti baru kita ke praktek ya. Ini rahasianya. Yang pertama instruksi, yang kedua data spesifik, yang ketiga format, yang keempat konteks, dan yang kelima adalah contoh. Kita lewat dulu, nanti kita langsung ke 2 jenis. Silahkan sekarang mulai dibuka mesin-mesin AI-nya, tinggal dipilih mau pakai Grok, Gemini, ChatGPT, DeepSeek atau Perplexity. Bebas, mau pakai Meta, yang pakai handphone pakai Meta boleh. Ada 2 teknik prompt. Teknik yang pertama, jurus yang pertama namanya zero shoot prompting. Caranya langsung berikan perintah, kapan dipakai, dan langsung contoh. Contoh sekarang coba kalian ketik di AI masing-masing. Jelaskan sejarah kemerdekaan Indonesia dalam 3 kalimat atau 3 kata saja. Boleh 3 kata, boleh 3 kalimat. Jelaskan sejarah kemerdekaan Indonesia dalam 3 kalimat. Coba hasilnya sama atau berbeda? Jelaskan sejarah kemerdekaan Indonesia dalam 3 kalimat. Enter. Neng bisa geser ikut ke dia, ke Anita. Boleh maju ke depan, nggak apa-apa. Duduknya. Sudah keluar hasilnya? Enggak ada. Oh, yang mau pipa ada yang hujan khusus. Passwordnya sama hujan. Sudah? Ada? Hasilnya ada? Ada? Apa hasilnya kan? Coba. Udah. Oh masih. Oke sampai
ChatGPT, Meta, ChatGPT sini, Grok, kemudian Nihaya pakai apa? pakai itu Perplexity. Terus ketika coba hasilnya apa Satya? Satya udah keluar hasilnya? Muhammad Hatta. Karena Hatta berarti diawali dengan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kamu nyari nggak? Suproni, nyari nggak? Enggak. Ilham itu jadi enggak. Ilham tidur. Oke. Jadi dari sekian banyaknya AI dengan prompt yang sama, hasilnya identik, tapi tidak sama. Tidak sama. Itu baru dengan prompt yang sama, apalagi promptnya berbeda. Kayak tadi Nihaya pakainya 3 kata: perjuangan, kemerdekaan, dan keragaman. Jadi dengan semakin prompt, ini namanya teknik zero shot prompting. Jadi dia langsung memberikan perintah secara langsung. Buatkan saya makalah anu, buatkan saya puisi anu, buatkan saya gambar mobil penyemprot air otomatis. Nah itu namanya prompt apa tadi? Zero shot prompting. Yang kedua, ini namanya pure shot prompting. Berikan perintah disertai dengan contoh. Kapan dipakai? Untuk tugas yang membutuhkan gaya khusus seperti puisi atau cerita dengan karakter tertentu. Contohnya begini: buatkan pantun tentang persahabatan. Ini nanti yang kamu tulis ya. Buatkan pantun tentang persahabatan. Contohnya 1.2 koma. Alisa cantik sahabatnya Luna, gitu. Atau Anita cantik sahabatnya Satina, gitu. Jadi coba memberikan perintah pada AI berikut dengan contoh. Contohnya misal, ubur-ubur ikan lele, saya cantik le. Coba sekarang bikin prompt itu di AI coba. Buatkan saya pantun tentang persahabatan. Contohnya 1.2 koma. Misal Satina cantik temannya Anita. Gitu. Coba dia ngasih pantunnya apa coba? Dengan prompt yang sama. Gitu. Buatkan saya pantun tentang persahabatan. Contoh 1.2 koma. Alisa cantik sahabatnya Luna. Coba dia bikin pantun apa? Si AI. Enter. Nanti coba sebutkan pantunnya yang keras dong. Jangan kayak orang belum makan aja. Sudah enggak? Coba. Mana kan? Ya, lanjutin. Sudah. Coba saya nambahin, baca sih yang keras sih. Nyambung nggak kira-kira? Wah nggak nyambung berarti. Kamu buatkan saya pantun tentang persahabatan. Ulangi lagi pantunnya. Pagi Pak. Apa? Udah, kamu Jak. Apa Jak? Coba Jak. Bunga mawar tanah indah. Sahabat sejati tak akan pernah padam. Alisa cantik, sahabatnya Luna. Ngacau deh itu. Coba kamu nih. sahabat setia mereka cerita dalam hati menuntun kita. Alisa cantik Luna ceria bersama selalu tak pernah ada kita. Oke, nyambung nggak? Nyambung ya. Berarti ini pinter AI-nya nih.
Ini disuruh bikin pantun malah bikin gambar. Ya, di Meta ini ya. Coba bikin ke dia. Ih, malah bikin gambar lagi. Coba apa nih lah? Oke. Tadi ya. Apa dia? Oh, belum. Baik. Nah, sampai di sini. Dua teknik ini selalu menyuguhkan hasil yang tentunya di luar dugaan kita. Ya, namanya AI kadang nyambung, kadang tidak. Karena dia sifatnya mesin. Berbeda dengan manusia. Jadi kalau ada manusia mendapatkan perintah kemudian tidak nyambung, kita perlu curiga. Jangan-jangan bukan manusia. Oke. Ini yang Bapak maksud. Ketika kita menggunakan AI atau menggunakan teknologi apapun, kita harus menjadi seorang detektif. Kalau dalam pandangan agama disebut dengan tabayun. Dapat informasi itu jangan langsung ditelan mentah. Dicari dulu kebenaran, benar enggak nih? Gitu ya. Yang pertama cek fakta. Kemarin tuh fakta gempa di Labuan, benar enggak? Ternyata benar, ada 2 gempa. Gempa pertama 1702, gempa kedua 1707. Disusul tadi malam jam 19.02 ada gempa lagi 4,9 skala Richter di titik mana? Di Bekasi. Dicek sekarang validasi datanya, betul nggak? Yang kedua, evaluasi kesesuaian. Pastikan hasil yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi kamu. Jangan ragu untuk memperbaiki prompt jika hasilnya belum tepat. Promptnya bisa diperbaiki kayak tadi tuh. Minta bikin pantun, malah bikin gambar, bikin foto. Edit promptnya, kasih dia perintah lagi. Atau tadi pantunnya nggak nyambung. Edit lagi nggak apa-apa. Nanti kita coba. Yang ketiga, hindari plagiarisme. Jangan langsung copy paste hasil AI untuk tugas sekolah. Kamu nyari jawaban di AI, ada langsung main copy paste ada, jangan. Baca sama kamu, hasil bacaan kamu tuangin ke situ, bukan di blog, di copy, pindahin ke kolom jawaban, di paste. Bukan begitu ya. Karena yang begitu disebut dengan curang. Nah, ini dengan AI bikin tugas dan hobi jadi makin gampang. Video YouTube, kamu mau bikin konten YouTube tapi bingung mulainya dari mana? Suruh AI buatkan saya skrip video cara membuat masakan. Bikin caption. Kayak Bapak tuh, kayak di grup di Facebooknya SMA. Kan bikin kata-kata panjang itu kan capek. Itu yang bikin siapa? Itu yang bikin AI. Bapak kasih perintah ke AI, makanya di bawahnya ada kan dihasilkan oleh AI. Anda juga harus cantumkan itu, jangan curang bikin AI mampu-mampunya dibikin oleh sendiri, nggak boleh ya. Kasihan AI-nya nanti. Kata AI ini capek-capek, tapi aku juga main nanti, jangan ya. Kerangka makalah, ada tugas bikin makalah nanti kalau kuliah atau nanti kelas 3 ada tugas akhir. Nah, apa bikin kerangkanya di sini? Karya kreatif bikin lirik lagu tentang persahabatan dan lain sebagainya. Nah, kita contoh nih nanti nih, ya. Contoh, sekarang Bapak mau kasih lihat contoh kita pakai apa nih? Pakai Gemini ya. Bisa. Mau? Nah, ini contoh AI Gemini. Kita coba kasih perintah dia. Mau yang pakai zero set apa fuse? Mau yang ada contoh apa langsung? Tuh, ini hasil suruhan Bapak banyak banget udah nyuruh AI. Tapi kalau bikin video harus pakai yang pro ya, Google Video. Nih,
Jawab tuh. Kita nggak ngerti kan? Jangan bikin lagi di bawah, ininya saja tuh diedit dalam bahasa Prancis. Sekalian dong terjemahin ke dalam bahasa Sunda. Jadi kita nggak usah nyuruh di bawah lagi, AI-nya saja di prompt-nya saja diedit. Tuh, kuring lengkop panon anjeun, ini cara diterjemahin caranya. Kita nggak ngerti, jangan bahasa Sunda, edit lagi. Jangan bahasa Sunda, Indonesia. Tuh, ya. Tuh, dia buat itu, cintaku matahariku bintangku. Diterjemahin sama dia. Pak, kita pengen keren lah, pengen gaya-gayaan. Pakai bahasa Arab. Terus dia bikin bahasa Arab. Dibikinin kan namanya bahasa Arab. Liur bacanya, nggak ada harokatnya. Bahasa Arab dan harokatnya. Jadi kita nggak usah dibawa lagi. Oh maaf, punya udah capek. Maaf, saya tidak bisa membuat puisi dalam bahasa Prancis. Udah capek ternyata dia. Jangan disuruh-suruh saja. Ya. Jadi semakin detail prompt yang kita berikan, semakin detail perintah yang kita berikan, maka hasilnya pun akan semakin detail. Kalian pernah dengar suara apa tuh? Musarasi apa tuh? Yang pakai suara? Ini bikinnya di sini. Mau contoh? Contoh ya, kita buat contoh nih. Pertama, kita cari dulu bukunya mana yang mau dibuatkan tulisan. Kita cari buku dulu nih. Contoh ada buku apa ya? Misal dia mau tulisan. Buku. Ini ada buku psikologi Ibnu Sina. Ya, ini bukunya. Kelihatan jelas kan? Nah, ini dia lagi ngupload dulu nih. Nah, dia upload, kita nanti buatkan saya ringkasan dari buku yang saya upload. Jadi nanti ini buku kalau sudah beres di-upload, kalau sudah beres uploadannya, kita kasih berita, nanti dia buat ringkasannya. Tapi udah buat ringkasannya, saya males baca, bikinin audionya saja dong. Nanti dia buatkan audionya. Nah, makanya kemarin seperti yang sudah kita bahas, bahwa salah satu dampak negatif dari AI ini adalah membuat manusia makin malas segala, akhirnya malas berpikir. Kalau apa jadi buku yang sedikit aja. Jadi daripada baca, ya lebih baik baca bukunya tetap. Baca bukunya sampai selesai itu lebih baik. Cuman kalau kalian ya benar-benar dalam posisi yang sangat-sangat malas sekali, nah ini kan contohnya nih hasilnya. Selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Kali ini kita mau coba bongkar dasar-dasar ilmu sejarah. Kita pakai panduan dari buku Sejarah buat SMP kelas X. Oke. Pernah ke? Nah itu salah satu contoh dari apa yang dikatakan ini sudah jadi. Coba kita minta dia buat satu. Ini kan kalau baca satu buku kan mahal banget ya. Apalagi kamu tugasnya kepepet, kadang bukanya juga mahal. Sudah upload ke AI PDF-nya, kita minta suruh dia baca.
foto, kirim ke AI, rangkumin. Nanti kamu tinggal nulis ya rangkumannya. Ya. Buatkan audionya. Bisa nggak? Maaf saya nulis. Berarti dia lagi capek. Jangan dipaksa kalau berhenti. Masa kamu nggak bisa? Udah ajakin ngobrol aja terus. Betul, saya tidak bisa membuat algoritma. Jadi kenapa AI ini bisa menjadi asisten kita? Kadang kalian kalau lagi galau ingin menentukan sesuatu, nanya ke orang mungkin malu karena masalahnya pribadi mungkin. Kalian butuh teman yang kira-kira ini kata bapak teman yang paling jujur. Dia tidak akan mengkhianati kita. Bahkan ada ceritanya kan di Jawa Tengah yang nikah sama AI. Ada kan? Ada nikah sama bukan AI. Kata dia AI mungkin bahasa Sunda ya, neng AI gitu. Itu dia sama AI. Karena menurut dia AI tidak pernah berkhianat, nggak pernah selingkuh, dan dia selalu memberikan jawaban-jawaban yang terbaik. Sekarang kita jawab lagi. Terima. Kita jawab terima kasih. Apa jawabannya? Sama-sama. Nawarin lagi. Jika ada hal lain yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk bertanya. Coba manusia mana yang bisa ditanya begini? Makasih ya Anita. Oh iya sama-sama. Dari pilih tolong tanya. Manusia kadang begitu kan? Tapi ya kalau ada masalah yang bisa saya bantu, jangan ragu nawarin lagi. Oke, ya. Jadi itu tadi ya yang sudah kita bahas terkait dengan bagaimana cara membuat prompt AI. Nah, skill masak ini sebagai partner kreatif dan tentunya satu gunakan AI dengan bijak. Gunakan AI dengan apa? Tadi, kalau memang kamu punya tulisan hasil AI, cantumkan. Jangan buat AI, tapi ngakunya dibuat oleh sendiri. Kamu kan sama kan kalau bikin TikTok tuh di filter mukanya kan ada tulisannya ya, filter menggunakan apa gitu kan. Sebagai bukti bahwa muka kamu tuh aslinya burik. Bisa bagus karena pakai filter tuh, yang filter AI itu. Begitu pun kalau bikin tulisan. Bapak juga sama kadang kalau bikin tulisan opini di Facebook, kalau tulisan sendiri kayaknya ngacak-ngacak deh. Bapak bikin dulu konsepnya, kirim ke tolong perbaiki tulisan saya. Perbaiki dari tata bahasanya, maksud tujuannya, dan rapikan. Tambahkan anu, klik keluar. Makanya Bapak berani mengklaim dibuat oleh Bapak berduet dengan AI, karena Bapak juga ikut buat. Enggak langsung ujuk-ujuk buatkan saya ini enggak. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa merekayasa sebuah perintah. Semakin perintahnya jelas, maka hasilnya juga semakin sesuai yang kita inginkan. Oke, baik. Nah, tadi Bapak lupa untuk membagi kelompok, tapi Bapak pikir ya cukup kalau hari ini. Sekarang Bapak mau mendengarkan, siapa yang mau menyampaikan apa manfaat dari mempelajari prompt AI ini? Apa manfaatnya? Kamu udah belajar begitu manfaatnya? Mempermudah belajar. Tapi bukan malah jadi bikin malas belajar ya. Ada lagi selain mempermudah belajar? Ayo.